Apa saja yang diharamkan? Jadi trading forex itu ada beberapa yang diperbolehkan dan diharamkan. Kalau yang diperbolehkan itu adalah spot, itu jelas. Jadi spot itu seperti kita buka money changer. Ya walaupun ulama klasik itu bilang yang namanya transaksi itu barangnya harus ada. Cuman di era sekarang, ulama-ulama modern itu telah mengartikan yang namanya keteradaan fisik dan juga bukti bahwa kita sudah saling jual beli, akad, dan juga transfer hak kepemilikan itu bisa diartikan dalam proses digitalisasi alias tertulis secara digital seperti kita nyimpan uang rekening itu kan bukan uangnya yang kita simpan kan tapi tercatat di saldo rekening kita dengan jumlah uang tertentu. Nah, balik lagi kepada trading forex yang dibolehkan itu adalah statusnya spot. Jadi seperti kita beli menukarkan uang di money changer, nah itu diperbolehkan dengan aturan-aturan tertentu lah. Misalnya tidak menginap selama 2 hari, transaksi di pokoknya transaksi tidak lebih 2 hari, terus tidak ada bunga berbunga ataupun apalah. Yang penting nilai sama gitu. Jadi $1 misalnya sama dengan 17.000, ya udah itu yang diikutin. Jadi aturannya seperti itu, jadi spot ya. Jadi kita miliki barangnya walaupun secara digital itu secara fisik tidak ada tapi secara digital itu tercatat. Misalnya kita transaksi emas selama masih terdaftar lembaga yang menyatakan bahwa itu bukan scam, itu dinyatakan halal alias dibolehkan. Jadi misalnya kita membeli emas 10 gram. Nah, si emas digital ini itu underlying-nya adalah emas fisik juga senilai yang apa yang kita beli. Nah, itu halal. Bisa kita tarik emasnya. Nah, itu boleh. Masalahnya yang haram itu adalah yang bukan spot, yaitu CFD, Contract for Different, future, dan juga option. Nah, mungkin di luar sana banyak lah yang nilai spekulatif tinggi, judi itu jelas lah. Cuman kalau misalnya banyak orang kan ini mungkin tidak terima ini adalah disebut judi, trading forex disebut judi, oke lah kita jauhkan kata-kata judi. Tapi lebih ke yang namanya fikih dalam jual beli. Jadi kenapa itu diharamkan? Karena ada 3 aspek ya. Barangnya harus jelas, kedua akadnya harus jelas juga, dan ketiga itu pelakunya harus jelas juga. Jadi dalam trading forex CFD apapun itulah CFD future atau option atau kita sebutnya kontrak derivatif itu tidak jelas kita sebenarnya sama pasar atau sama broker atau sama siapa gitu. Pertama itu. Yang kedua barangnya. Kita itu sebenarnya sama kontrak derivatif itu apa yang diperjualbelikan, kontraknya kah atau apanya? Kalau misalnya kontraknya ya sebenarnya nggak jelas juga. Contoh gini, kalau spot itu kita pegang barangnya walaupun tidak berupa fisik. Kita beli emas, ya kita pegang emasnya gitu. Maupun harganya naik atau turun, emasnya masih tetap ada. Contoh, kita beli 1 gram deh, harganya 3 juta. Tiba-tiba harga emasnya anjlok jadi 1 juta per gram. Emasnya masih ada? Masih ada. Apakah uang kita habis? Tidak. Yang turun atau berubah itu adalah value dari si emasnya itu. Yang tadi emasnya 3 juta, sekarang jadi 1 juta. Apakah mengurangi uang kita? Tidak. Nah, anehnya di kontrak derivatif itu kita sebutnya CFD aja ya, kontrak for different. Jadi kontrak selisih harga. Tahu USD kita beli misalnya 1 onsnya itu harga 5.000 US dollar. Kita beli emasnya misalnya. Tapi kan ternyata di CFD itu yang dibeli bukan emasnya tapi kontraknya. Kenapa ketika proses pembelian itu ada tapi ketika harganya kita buy tapi harganya malah turun misalnya dari 5.000 menjadi 4.000, kita kena yang namanya kerugian yaitu margin call misalnya. Nah, itu jadi pertanyaannya kenapa bisa terjadi margin call? Berarti akadnya kan bukan jual beli. Akadnya apa? Berarti kan tidak jelas. Terus kedua, barangnya apa? Kita kan pertukaran XAU USD, tapi bukan XAU bukan USD yang kita pegang, tapi hanya kontrak. Nah, kontraknya itu apa gitu? Apakah semacam bukti kepemilikan seperti saham? Kalau saham itu beberapa ulama dan mayoritas ulama itu membolehkan gitu, tidak haram karena apa? Jelas yang dibelinya itu adalah kepemilikan suatu perusahaan. Ya bisa disebut lembar saham lah. Zaman dulu kan bukan beli kayak gitu ya, tapi benar-benar lembaran tuh bener lah lembaran. Itu kan barangnya ada. Misalnya kita beli BBCA, misalnya 1 juta, harganya BBCA turun, tetap kan kepemilikan kita masih ada. Uang kita nggak habis. Karena apa yang kita pegang adalah barangnya.
Nah, kalau masalah CFD, ya itulah tidak jelas. Jadi balik lagi ya, barangnya, akadnya, dan pelakunya harus jelas.